Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Fasil kami, Ibu Eni Rus, yang selalu dengan sabar membimbing kami dari awal hingga saat ini sampai insya Allah nanti di akhir diklat yang sangat berharga ini bagi kami. Yang kami hormati Bapak PP, Ustadz Misbahul Munir dengan segenap instruktur dan seluruh kawan-kawan CGP 7 yang berbahagia. Baik, tibalah saatnya kita pada KAM 3.2. Oke, koneksi antar materi modul 3.2. Yes, 3.2. Itu artinya sudah dekat. Di LMS saya sudah tertulis 87%. Untuk menuju 100 berarti hanya kurang ya 13%. Nggak terasa ntar lagi loka 567 selesai dah. Loka 5, 6, 7 panen. Selesailah kita dan insya Allah akan dilantik atau diwisuda bersama-sama menjadi lulusan CGP 7 dan akan menjadi GP 7. Wah, hilang C-nya jadi GP. Guru Penggerak Angkatan 7. Wah, sekarang masih C, GP, calon guru penggerak. Semoga semua diberi kemudahan. Ya, baik, terima kasih sekalian. Mari kita mulai koneksi antara materi hari ini. Yang pertama kita akan menelisik konten dari 3.2 ini, kemudian apa hubungan dari pengelolaan sumber daya manusia dengan pembelajaran, kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, kemudian hubungan modul 3.2 ini dengan modul sebelumnya. Berarti yang terdekat adalah modul 3.1, apakah berhubungan, dan ke belakangnya terus. Ya, sudah dibahas di KAM sebelumnya. Berarti yang kali ini adalah hubungan 3.2 dan 3.1 saja. Nah, 1 ke 2.3 sudah dibahas di KAM modul 3.1. Oke. Dan berhubungan gitu ya. Tapi hubungannya di mana? Nah, kita bahas hari ini. Baik. Kemudian terus apa perubahan yang kami dapatkan setelah pelajari modul ini? Kedepannya mau melakukan apa kaitannya dengan konten 3.2 ini? Baik, kita yang pertama ke konten dulu. Nah, kita ini sedang bicara apa sih? Kita sedang bicara modul 3.2 di koneksi antara materi ini. Baik, di 3.2 ini kita diajari sebagai pemimpin dalam mengelola sumber daya. Nah, kita sering digembar-gemborkan kemarin pemimpin pembelajaran. Nah, hari ini kita diminta atau diajari untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya apa ya? Sekolah, karena kita konteksnya guru. Baik. Nah, ada konsep dasar di 3.2 ini. Yang pertama adalah sekolah itu dipandang sebagai sebuah ekosistem. Lah, kemarin ada yang aneh juga kemarin. Ada coaching. Coaching itu kan biasanya di olahraga ya, sepak bola gitu. Ada coachnya, pelatihnya siapa, main bola voli, basket, ada coachnya, ada players gitu. Ada kesebelasannya, ada coachnya, ada wasit gitu kan. Tapi dibawa ke ranah pendidikan, coach menjadi sangat baik. Berbeda dengan mentor, dengan counselor, dengan trainer nggak sama. Coach is something a little bit different. Kita sudah pelajari itu dan alhamdulillah sampai hari ini masih membekas di hati kami dan tidak akan pernah lupa itu untuk ke depannya. Nah, ini juga ekosistem. Ini biasanya pelajaran biologi nih. Tapi dibawa ke ranah pendidikan manajemen sekolah ya, kaitannya dengan pengelolaan sumber daya. Maka dalam ekosistem istilah ini sudah tentu memiliki dua faktor. Yang pertama adalah biotik dan abiotik. Ya, biotik itu yang hidup biasanya. Abiotik yang tidak hidup gitu ya. Ada tangible, intangible gitu kalau di ekonomi kira-kira. Jadi ada beberapa faktor dalam sebuah ekosistem. Ada dua besarnya tapi itu punya anak lagi, yaitu faktor biotik dan abiotik. Apa itu nanti kita akan lanjutkan. Baik. Terus ekosistem sekolah itu isinya apa berarti? Ada abiotik dan biotik tadi. Isinya adalah beberapa elemen penting ini. Nah, tapi sesungguhnya ekosistem itu adalah apa? Yaitu sebuah ekosistem adalah sebuah tata interaksi, betul? Dalam sebuah lingkungan, namanya ekosistem ini. Wah, gitu. Dalam sebuah biota laut misalnya itu ada tumbuhan ini, ada binatang ini, nah, di satu tempat ini saling mutualisme. Sama, sekolah juga dianggap sebagai suatu ekosistem yang di dalamnya kalau kita sebutkan satu persatu, nah, itu dari murid. Nah, sekolah itu kan penduduknya ada murid, kemudian kepala sekolah, guru, staf TU, tenaga pendidikan, terus pengawas
dari dinas, ada orang tua, ada masyarakat, terus dinas terkait yang mengawasi dan bertanggung jawab atas sekolah ini, atas keberlangsungan sekolah ini, terkait perizinan dan seterusnya. Kemudian pemerintah daerah. Nah, ini adalah kalau disebutkan faktor-faktor yang biotik. Ini faktor yang hidup berupa manusia. Murid kan manusia, kepala sekolah manusia, TU manusia, semuanya disebut biotik gitu. Ada faktor-faktor yang abiotik, yaitu benda mati yang tapi itu merupakan bagian dari ekosistem sekolah kita. Apa saja itu? Satu. Nah, di sini disebutkan adalah keuangan. Uang kan benda mati, tapi dia bagian dari ekosistem kita. Kemudian sarana prasarana, gedung, lapangan, musola, aula, ruang kelas itu kan ya. Terus ada RTH, itu juga ruang terbuka hijau, itu dalam adiwiyata juga sangat penting. Sekolah yang kurang RTH biasanya cukup sulit untuk menjadi adiwiyata dan cukup sulit untuk disebut sebagai adiwiyata, tempat belajar yang baik gitu. Untuk belajar orang jadi tempat belajar yang baik, orang harus memiliki sekolah harus memiliki RTH yang cukup ya. Ruang terbuka hijau yang cukup. Kemudian lingkungan alam, lingkungan sekitar kita. Ada apa saja di situ? Itu nanti akan menjadi bagian dari ekosistem sekolah yang berupa faktor abiotik. Ya, simetri itu kan sama. Kalau asimetri tidak sama. Biotik itu kan bio, itu kan ya biologi, bio itu kan benda hidup. Abio berarti abai, bio berarti yang tidak hidup, benda mati gitu. Itu merupakan ekosistem sekolah kalau kita diidentifikasi itu gitu. Baik. Nah, kemudian untuk mengelola ini gimana? Untuk mulai ini ada dua pendekatan yang ditawarkan gitu. Yang kita dapatkan, yaitu yang pertama, kita boleh menggunakan pendekatan paradigma berpikir deficit based approach untuk mengelola sumber daya ini, yang biotik maupun abiotik tadi. Kita silahkan yang menggunakan deficit based approach, yang menggunakan pendekatan yang berfokus berpikir, mohon maaf ini gampangannya ngomong, berpikir negatif, yaitu berbasis masalah. Defisit itu masalah. Kekurangan kita apa ya? Ayo kita perbaiki. Masalah kita apa? Ketidakmampuan kita apa? Jadi fokus ke kekurangan terus. Nah, ini pendekatan pertama. Kemudian muncullah pendekatan kedua yang dicetuskan oleh Dr. Catherine Kramer, disempurnakan juga oleh Green dan Haynes tahun 2010. Ini baru, ini penemuannya baru. Jadi di Guru Penggerak ini saya lihat teori-teorinya itu 5 tahun terakhir rata-rata ya, 2010, 2011 gitu. Jadi tidak ada yang tidak, ya jarang yang pakai tahun 1975 gitu, jarang. Artinya ilmu yang kita anut sekarang ini sudah relatif terbaru. Terbaru itu berarti variasi lama-lama dievaluasi, refleksi menjadi penemuan baru yang lebih relevan dengan keadaan saat ini. Maximally 5 years, last 5 years gitu. Jadi cukup meyakinkan gitu. Nah, Dr. Catherine Kramer ini ya mengajukan sebuah teori pendekatan berpikir yang namanya asset based approach. Ya, asset based approach ini adalah pendekatan berbasis aset. Aset adalah berarti berpikir positif. Apa itu berpikir positif? Yaitu berfokus kepada apa yang kita miliki, kelebihan apa yang kita miliki sehingga bisa dikembangkan dan menjadi keunggulan sekolah kita. Kemampuan apa, kebisaan apa yang kita miliki, modal apa yang kita sudah punya saat ini, dan bagaimana cara kita kelolanya. Ayo cepat kita kelola, temukan caranya yang terbaik, dan dapatkan manfaat dari itu untuk pembelajaran kita. Nah, ujung-ujungnya kepada murid nanti ini efeknya. Tetap berpihak pada murid. Semua yang kita lakukan itu urusannya berpihak kepada murid. Gitu. Baik, sekalian. Nah, jadi ada dua ya, deficit based approach sama asset based approach. Mana yang Anda pilih? Apakah berpikir negatif, defisit, kekurangan, atau kita switch ke sebelah sana, berpikir ke yang aset, harta, kelebihan, kepunyaan yang kita punyai, kebisaan yang kita punyai. Itu namanya asset based approach, pendekatan berpikir aset. Nanti asset based approach juga menjadi basic dari IA ya. IA itu adalah inquiry apresiatif. Ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai dasar untuk kita maju nanti. Ya, IA, inquiry apresiatif, seperti itu. Good. Nah, di IA itu 2005 itu juga mengatakan bahwa ya Copernicus dan Whitney 2005 mengatakan bahwa kita fokus pada kolaborasi. Nah, globalnya Guru Penggerak ini
menghimbau kita untuk berkolaborasi. Kita tidak bisa sendirian. Kalau kata instruktur, Fasil dan PP kami, kalau kita kelilipan itu kita tidak bisa meniup debunya dengan tiupan kita sendiri. We need somebody else to tiup, to blow the the dust in our eyes. Jadi kalau kelilipan tolong dong tiupkan gitu. Nggak bisa kita niup ke atas gini, nggak bisa. It means kolaborasi is very important. Walaupun nanti kolaborasi juga harus jelas. Jangan sampai ilusi kolaborasi, ini nyerahkan, akhirnya nggak ada yang ngerjakan. Nah ini sudah kerjakan si A bilang si B bilang si C. Kita kan kolaborasi A, B, C, kita lama-lama nggak ada yang ngerjakan. No, ya harus jelas kolaborasinya dengan prosedur dan aturan yang dibuat sehingga berjalan gitu. Baik, itu Bapak sekalian. Nah, sehingga rasanya kita akan memilih yang pendekatan kedua, paradigma berpikir yang asset based approach, pendekatan berbasis kelebihan dan keunggulan yang kita miliki. Ada namanya lembaga di sana di USA, yaitu ABCD, Asset Based Community Development. Ini kalau bahasa Indonesianya PKBA, yaitu ya pengembangan komunitas berbasis aset. Jadi kita mengembangkan komunitas kita adalah sekolah berbasis aset yang kita miliki. Kemudian aset itu kita identifikasi, kemudian kita lihat, catat manfaatnya apa. Setelah manfaatnya terlihat, ayo sama-sama kita laksanakan itu dan berikan manfaat terbaik untuk ekosistem sekolah. Utamanya adalah tentunya finally pada students, berpihak pada murid. Nah, berhubungan ini dari awal berhubungan nih. Jadi modul ini nggak pernah lepas. Saya lihat itu selalu ada benang merahnya. Baik. Nah, pengelolaan perubahan ini ada 10 langkah. Wah, ini panjang nih kalau dibaca 10 langkah ini. Pengelolaan komunitas berbasis aset ini ada 10 hal yang disarankan untuk dilakukan. Yang pertama adalah perubahan mindset. Mindset dulu orang. Orang itu saya jadi ingat ini di bukunya Dale Carnegie, Fundamental Leadership yang sangat terkenal itu, mengatakan bahwa there were 2 prisoners in the prison. Yes, seeing from the windows of the prison. One prison sees the sky. Yeah, saw the sky and the other saw the ground. Ada 2 orang tahanan yang malam-malam nginceng di jendelanya tahanan penjara itu, satunya memandang ke langit, satunya memandang ke bawah, ke tanah. Titik gitu tok pesannya Dale Carnegie. Nah, ada paparan di bawahnya bahwa tentu isi kepala 2 napi ini, kalau kepala gundul jadi ingat napi ya, naudzubillah. Rata-rata di penjara itu gundul ya, tapi saya suka gundul. Bebas, free gitu. Enteng, enggak usah ribut sisir, punya rambut dan lain-lain, hemat biaya juga. Nah, itu isi kepala 2 orang prisoners ini, 2 orang napi ini pasti berbeda. Satunya ngelihat langit, satunya ngelihat tanah. Isi kepalanya akan beda. Yang lihat langit bisa jadi dia membayangkan keindahan, bintang ke bintang, bulan yang cerah. Mungkin bahkan dia bisa menemukan Tuhan di sana, karena konon Tuhan ada di atas gitu. Ya karena yang satunya beda, melihat ke bawah. Saat itu kan tahun itu bumi masih gelap, lihat ke kegelapan, hitam-hitam, tanah, lumpur, sesuatu yang dan sebagainya di bawah, akan berbeda dengan yang melihat ke langit tadi. Nah, sama seperti kita, this is our choice. Pilih deficit based approach, berfokus pada kekurangan dan ketidakbisaan, atau switch to asset based approach, berfokus pada kelebihan dan kebisaan, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita miliki untuk maju dan lebih baik ekosistem kita. Pilih mana? There, over there, or something over there. Kalau saya pilih yang asset based approach, ke sana. Gitu. Baik. Nah, kemudian yang pertama itu perubahan mindset dulu. Alam paradigma tadi kita pilih aset dulu ya. Nah, terus perbincangan sederhana. Nah, banyak hal-hal besar itu, Bapak sekalian, tercetus hanya dari obrolan ringan dan sederhana saja. Di sebuah warung kopi di tempat yang tidak terlalu penting, itu justru ide-ide brilian muncul di situ. Bill Gates juga membangun pertama komputernya dari garasi rumahnya. Kan tempatnya nggak penting tuh, kecil, sempit, panas, nggak ada AC-nya lagi. Garasi rumah. Jadilah Microsoft software yang terbesar sampai hari ini. Nah, Facebook juga obrolan nggak penting dari seorang remaja yang ingin membantu temannya skripsi itu biar biar reuni gampang ketemu temennya gitu. Kalau yang skripsi itu yang Google itu ingin membantu orang yang menggarap skripsi disertasi itu gampang.
nggak harus ke perpus yang berbiaya gitu, minimal bikin kartu anggota kan ya, bayar kan ya. Ini yang gratis gimana, ketemulah Google hal besar, hanya dari obrolan sederhana, perpikiran sederhana, perbincangan sederhana, ingin bantu orang biar yang garap skripsi itu mudah gitu, begitu ketik sumber-sumber muncul semua gitu, tanpa harus pergi ke sana, menghemat biaya. Apalagi ide-ide sederhana ya. Facebook ingin membantu orang biar connected, alumni-alumni yang sudah 10 tahun ingin ketemu tapi sulit karena tinggal di area yang berjauhan, bisa ketemu gimana caranya, akhirnya jadi platform besar Facebook sampai sekarang. Good ya, dan seterusnya, banyak kisah-kisah seperti itu, perbincangan sederhana. Terus tanya apa yang telah kita berhasil lakukan sampai hari ini, kemudian seluruh warga sekolah libatkan ini, karena setiap orang isi kepalanya pasti unik dan macam-macam, kadang-kadang di luar dugaan kita dia punya ide baik. Hubungan sekolah dengan guru, murid, kepala sekolah, dan seterusnya, stakeholder juga harus dibina. Terus melihat potensi dan kekuatan. Nah ini, jadi kita harus melihat potensi dan kekuatan ini, nomor 7 ini. Tidak ada perintah untuk identifikasilah masalah yang Anda miliki, renungkan kemudian tangisilah. Tidak. Ya, artinya kita disuruh potensi dan kekuatan yang diminta itu. Kemudian juga kekuatan sekolah dan luar sekolah. Kemudian sarana yang suasana. Buatlah suasana yang menyenangkan di sekolah. Nah ini pendekatan aset ini. Suasana menyenangkan itu juga merupakan aset loh. Sama kayak negara, kalau sedang perang bagaimana bisa berkembang ya. Ibadah sulit, sekolah nggak bisa, ada serangan di mana-mana, mohon maaf, ada bom di mana-mana gitu. Nah sekolah juga gitu, suasananya menyenangkan, itu merupakan aset yang intangible ini menurut saya, yang tak terlihat tapi ini aset. Bayangkan kalau sekolah itu konflik terus, bapak gurunya nggak ada yang rukun, muridnya tawuran di mana-mana, kapan mau belajar? Nah ini aset ini. Suasana menyenangkan dalam sekolah ini penting kita jaga, dan ini mahal harganya. Baik, yang terakhir faktor utama dari kepemimpinan lokal. Nah tetap bagaimanapun di sekolah itu ada satu orang yang kalau satu orang ini berprestasi dan baik, sekolahan ikut baik, titik. Tapi ada satu orang di sekolah, kalau sekolah ini orang ini buruk, bermasalah, sekolahan jadi ikut bermasalah. Siapakah beliau? Ya, kepala sekolah. Tetap di sini kepemimpinan lokal yang menjadi contoh real harus ada dan bertanggung jawab. Harus menjadi exemplary person, pribadi percontohan. Apa yang diperintahkan, itu pula yang dia lakukan sebagai contoh. Dia perintahkan A, tiba-tiba lakukan sendiri B. Ya, cannot jadi contoh lah. Diperintahkan A, you lakukan A, everybody will follow you. Ini namanya adalah faktor utama, yaitu kepemimpinan lokal. Very good, itu. Nah, kemudian kita sebagai pemimpin pengelolaan sumber daya, saya kadang pengen keceplosan sumber daya manusia terus. Padahal di sini konteksnya sumber daya itu tidak hanya manusia. Namanya pengelolaan SDM gitu kan. Sudah kadang kebiasaan ada M-nya, sumber daya manusia. Ya, padahal di konteks kita ini sumber daya itu tidak hanya manusia, nanti banyak. Nah, kita lihat. Ada 7 aset utama. 7 aset utama yang kita akan identifikasi di ekosistem kita, yaitu sekolah dan lingkungannya. Baik, yang pertama, kita diberi modal berupa manusia. Yang kedua, modal sosial. 3, modal fisik. 4, modal lingkungan atau alam. Apa saja tersedia di sekitar kita. Potensi alam apa saja, lingkungan kita. Terus modal finansial, modal politik. Yang terakhir, ke-7, modal agama dan budaya. Jadi satunya agama dan budaya, tidak dipisahkan, sehingga 7 item. Good, nah kita bisa identifikasi nanti dalam kegiatan aksi nyata. Kita akan identifikasi sekolah kita masing-masing sebagai CGP. Apa saja 7 modal utama yang kita miliki. Kita rapatkan bersama seluruh pribadi terkait, seluruh stakeholder terkait untuk membahas ini. Sehingga CGP tidak mikir sendirian. Akan lengkap bersama orang-orang yang memang ada di situ. Nah, gitu. Libatkan semua elemen sekolah untuk mengidentifikasi 7 modal utama ini yang kita miliki. Modal manusia sampai modal agama. Baik. Ada juga modal politik. Apa ini? Wah, saya bertanya modal politik. Oh, sekolah tuh punya modal politik juga. Iya, ada modal strategi di sana. Ya, modal politik tidak coblos lah, ini tidak begitu, tapi namanya memang politik ini is a strategy to reach the goal gitu. Right. Terus nah, ya. Memang kemudian kita mulai hari ini harus ya melakukan shifting paradigm.
mengubah paradigma kita menjadi dari defisit menuju assets, based approach. Baik, kita lihat. Nah, sekarang apa hubungan pengelolaan sumber daya dengan implementasi di kelas? Oh, sangat berkaitan dengan kita mengetahui dan bisa memetakan, bisa mendefinisikan, bisa identify our 7 modal utama itu, 7 prime capitals of our ecosystem. Kita akan bisa mengambil banyak manfaat itu yang ujung-ujungnya nanti berujung pada layanan murid. Contoh, di sekolah saya itu memiliki modal fisik, modal lingkungan berupa dekat sekolah saya itu ada Candi Jabung. Nah, ini modal lingkungan ini. Dalam bicara sejarah, kita terbersit tiba-tiba punya ide, ayo kita manfaatkan Candi Jabung. Murid kita ajak ke sana, kita ajak bikin project, dia menganalisis peninggalan sejarah di mata pelajaran sejarah. Bahasa Inggris pun juga bisa, datang ke temple, ada namanya pelajaran descriptive text, to describe something. Kita akan deskripsikan candi anak-anak sekarang. Kita lihat candinya, fisiknya kita lihat, then you make a description of the temple dalam 1000 kata. Oh, dia kan lihat kan? Lihat langsung, nggak bayangkan tuh langsung lihat. Kalau bayangkan kan susah. Nggak setiap anak punya imajinasi yang cepat dan tajam seperti beberapa yang lain yang punya bakat menulis misalnya. Dia lihat, oh batanya warna merah, tulis the red color of the brick. The brick has red color and it round and shape. The shape is round. Nah gitu. Jadi kan, karena kita punya kekuatan, punya satu modal utama yaitu lingkungan, ada candi. Terus apa lagi? Ya banyak tempat lagi. Misalnya kita memiliki budaya petik laut. Itu salah satu kekuatan sosial kita. Nah, bisa ada petik laut, ayo kita motret di sana, mendokumentasikan itu, nonton. Nggak ikut ritualnya, tapi kita ikut nonton bahwa ada budaya seperti itu. Nanti you buat short story about petik laut in Python misalnya. Nah, kekuatan kan? Ada ujung-ujungnya ke murid semua. Ada 3 perusahaan besar di kami. Sebut nama nggak apa-apa ya. PT YTL, PT POMI, PT BJB, PT Gudang Garam juga mungkin, tapi nggak tahu ya, ini rokok ya. Tapi ada di dekat saya. Ada 3 anak winter diterima di PTN, tapi tidak mampu melanjutkan karena tetap walaupun SNBT itu harus ada uang gedungnya, ada yang 2 juta, ada yang 6 juta. Ini betul-betul tidak mampu. Kita ajukanlah 3 anak ini dengan segenap profilnya ke 3 perusahaan ini. Tiba-tiba perusahaan ini tersentuh hatinya, kasih beasiswa, biaya uang masuk. Satunya membayari SPP selama setahun misalnya. Nah, ujung-ujungnya modal utama yang kita miliki, yang sudah kita identifikasi, kita manfaatkan dengan strategi yang tepat, manfaatnya ke murid. Nah, maka dari itu disebut di sini apa hubungan pengelolaan sumber daya dengan implementasi dalam kelas? Ada manfaatnya. Itu tadi. Nah, asalkan warga sekolah dengan cerdas melakukan ini. Kalau diam-diaman ya nggak bisa juga. Bagaimana perusahaan tahu kalau ada 3 anak brilian yang terima di PTN favorit kemudian tidak mampu? Tahu dari mana kalau kita tidak tell them and ask them for help. Setelah kita tell them and ask them, baru ada ternyata oke. Karena valid, bukti tanda diterima di PTN mana, oke, mana fotonya, mana dan seterusnya, deal lah gitu. Ini harapan kita. Good. Nah, terus saya sebagai pribadi salah satu CGP angkatan 7 ini, apa kira-kira yang akan ke depan saya lakukan terkait dengan konten modul 3.2 yang sangat baik ini, yaitu pengelolaan sumber daya. Kedepannya saya akan tentunya berusaha melibatkan seluruh elemen sekolah, dari kepala sekolah sampai yang paling bawah, untuk berdiskusi, mengidentifikasi, menganalisis, kemudian merenungkan dan menindaklanjuti potensi-potensi apa saja yang kita miliki, modal-modal apa saja yang kita miliki di sekolah ini, utamanya dari sisi 7 modal utama tadi. Setelah itu, strategi apa yang kita bisa segera lakukan untuk menjadikan ini sebuah manfaat untuk sekolah kita, yang pada akhirnya akan kemanfaatan itu sampai kepada murid kita. Nah, itu yang akan saya lakukan ke depan ini dalam implementasinya modul 3.2 ini. Baik, insya Allah itu Bapak Ibu. Kalau dikaitkan dengan 3.1 yang tadi itu, mau kembali sedikit, apa hubungannya dengan 3.1? 3.1 adalah tentang pengambilan keputusan. Garis besarnya tuh gampangnya kalau kita ingat 3.1 itu bicara tentang keputusan dilema etika dan bujukan moral, ya kan? Nah, di 3.2 ini juga mengalami itu. Anda dihadapkan dalam satu dilema, pilih mana? Anda putuskan pilih yang mana? Deficit based approach ke depannya atau asset based approach?
pilih mana. Nah, ini dilema kan, sama-sama pilihan kan. Nah, ya kita pemilih yang asset based approach. Saya juga berpikir PTK selama ini kan konsepnya selalu temukan masalahnya, cari obatnya kan gitu kan mesti. Penelitian tindakan kelas itu loh. Pastikan kita suruh menemukan masalah di kelas itu apa. Murid kesulitan memahami reading text misalnya. Cari solusinya. Mengajar reading text dengan pendekatan vocabulary power apa. Akhirnya siklus 1, siklus 2 tercapai, berhasil gitu kan. Nah, ketika kita masih fokus masalah juga, gimana kalau saya usul ke depan PTK itu kita fokus carilah kelebihan yang sekolah Anda miliki, kemudian temukan strategi untuk pemanfaatannya dan laporkan seberapa pencapaian manfaat yang sudah dicapai. Nah gitu harusnya penelitian tindakan kelas ke depan tuh gitu. Persyaratan naik pangkat tuh harusnya PTK-nya gitu. Kalau kita menggunakan asset based approach, sudah nggak usah mikirin masalah terus, temukan masalah solusi, no. Sekarang temukan kelebihan, cari strategi untuk memanfaatkannya, kemudian laporkan seberapa manfaat yang sudah didapatkan dengan strategi yang kita lakukan dan identifikasi yang telah kita temukan tadi. Nah gitu harusnya. Penelitian tindakan kelas. Kelebihan. Sekolah memiliki, kalau teman saya itu pohon mangga yang banyak. Gimana strategi pemanfaatannya? Wah, hampir tiap tahun itu satu SD di kawan saya itu menjual berkintal-kintal mangga karena sudah banyak ya, dimakan sendiri, muridnya juga sudah tobuk gitu. Akhirnya ya dijual juga, dijadikan operasional sekolah juga, ya dibelikan pot-pot bunga gitu-gitu hasil penjualannya itu. Bikin tas akuran, bikin tumpang juga nggak apa-apa wong itu. Sah itu milik lembaga kok. Dan tidak ada undang-undangnya, pemanfaatannya tidak ada undang-undangnya. Jadi asalkan bijak dan bermanfaat untuk sekolah, saya rasa it's kind of a good thing ya, creativity. Jangan batasi creativity, yang penting satu, tidak melanggar undang-undang. Tidak kriminal. Kreativitas apapun is okay. All are fine, asalkan itu tadi tidak melanggar konstitusi, undang-undang, dan tentunya tidak kriminal. Ya. Baik itu, matur sembah nuwun Ibu Fasil, Bapak PP, dan teman rekan JKB. Mohon maaf saya agak keseleo-seleo ngomongnya karena kesusu gitu, ingin segera meluapkan semua yang saya pelajari, nggak sabar lagi, semua pengen saya ceritakan. Sampai ngomongnya tuh Jawanya tuh kami sosolan gitu karena pengen cepet-cepet sampaikan semua gitu. Akibatnya kata kecepatan yang dengar malah nggak paham nanti ya. Nggak apa-apa. Saya rasa ya insya Allah sudah cukup, tidak terlalu cepat gitu ya. Cuma kadang-kadang kami sosolan. Ya, baik seperti itu. Inilah akhir dari KAM 3.2, koneksi antara materi 3.2. Saya CGP7 Heru Nur Ikhwan. Terima kasih. Mohon maaf silap kata dan perbuatan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di 3.3. Kita akan terus berlanjut. Ngomong-ngomong ini sudah 87% loh LMS-nya. Berarti lah kurang sakting gitu ya. Sakting loka 7, selesailah kita. Wah, senang-senang sedih ya. Senangnya selesai dan mendapatkan sertifikat guru penggerak sebagai bukti. Ya bukan sertifikat tujuannya ilmu, tapi ada sertifikatnya, itu bangga biasanya. Terus tapi sedihnya ya sudah nanti tidak ada tugas-tugas lagi. Saya nggak biasa, nggak sibuk tuh. Sudah kadung biasa sibuk nih, gimana nih? Ya anu aja daftar PP. Kalau lulus daftar PP, kalau lulus. Banyak teman-teman pintar yang nggak lulus daftar PP, nggak lulus loh. Jadi kita tidak bisa menyombongkan apapun di sini. Daftar CGP yang kemampuannya di atas kami banyak tapi nggak lulus ya ada. Daftar PP juga tidak semudah yang kita bayangkan. Semuanya tidak layak kita sombongkan apapun. Kita sangat kecil dan semua betul-betul kemurahan Allah Subhanahu wa taala atas takdirnya. Kalau kita belum berkesempatan berarti ya pinternya pinter ya mungkin di tempat lain gitu. Dan mungkin suruh mencoba lagi gitu. Ya baik. Insya Allah itu koneksi antara materi kami. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.